Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7, ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang kata hak istimewa atau biasa disebut privilege? Pemakluman terhadap sesuatu yang biasanya diberlakukan kepada orang-orang terpandang. Entahkah itu akses untuk berbuat banyak hal yang kebanyakan orang tidak bisa kerjakan karena memiliki jabatan dan sangat terpandang di kalangan masyarakat luas. Namun sebenarnya sejak zaman pelayanan Tuhan Yesus, ternyata jabatan, status dan kedudukan seseorang memiliki pengaruh yang besar di tengah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar pun akan melakukan apa saja untuk dapat menyenangkan hati orang tersebut. Keadaan ini terlihat jelas ketika seorang perwira di Kapernaum memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Di zaman sekarang pun konsep privilege ini masih sangat terasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sering melihat bagaimana seseorang bisa mendapatkan kemudahan karena latar belakang keluarga, jabatan, relasi, ataupun kemampuan tertentu. Dan tanpa sadar, hal ini bisa membentuk cara pandang kita bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan kekuatan posisi atau pengaruh yang kita miliki. Bahkan dalam kehidupan rohani, kita bisa jatuh dalam pemikiran yang sama, merasa bahwa karena kita aktif di gereja, rajin pelayanan atau dikenal baik oleh orang lain, maka kita lebih layak untuk menerima berkat Tuhan dibandingkan orang lain. Padahal kisah perwira ini justru membalikkan cara pikiran ini. Karena ia yang memiliki kuasa dan kedudukan, seorang perwira justru datang dengan kerendahan hati, tidak mengandalkan statusnya, tidak menuntut haknya,
tetapi menyadari bahwa di hadapan Yesus, dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Hal ini mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada privilege manusia yang bisa membuat kita lebih layak. Yang ada hanyalah hati yang mau rendah di hadapan Tuhan, yang sadar akan kebutuhan akan karunia Tuhan, dan yang datang dengan iman yang tulus tanpa topeng atau kepura-puraan. Karena justru disinilah Tuhan berkenan bekerja dengan cara yang luar biasa dalam hidup seseorang. Dalam ayatnya yang ketiga sampai yang kelima mengatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Orang-orang Yahudi yang tahu persis siapa perwira ini langsung merekomendasikan kepada Yesus bahwa permohonan perwira ini layak mendapat perhatian Tuhan. Orang-orang ini menganggap bahwa permintaan perwira ini layak dikabulkan karena kepeduliannya membantu pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Tapi bila akhirnya Yesus datang memenuhi permintaan perwira ini, bukan karena keberadaan dan kebaikannya layak secara kasat mata. Yesus tidak pernah tertarik dengan kebanggaan manusiawi yang terlihat secara fisik. Tuhan Yesus pasti sangat mengetahui motivasi dari perwira ini. Namun Tuhan Yesus ingin melihat lebih dekat lagi sikap bagaimana yang akan ditunjukkan oleh perwira Kapernaum ini dalam menantikan karya yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Sehingga pada akhirnya jika hamba ini sembuh, itu terjadi bukan karena Yesus membenarkan pendapat orang-orang Yahudi tentang kelayakan perwira ini, melainkan karena anugerah yang hendak Tuhan Yesus nyatakan kepada sang perwira yang menyadari otoritas dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus mengarahkan seseorang pada iman yang benar dan keyakinan yang kuat bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja dengan otoritas ilahi. Dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 mengatakan, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Dalam ranking kemiliteran Romawi, perwira ini memimpin kurang lebih 100 prajurit. Ia sendiri juga memiliki atasan yang kepadanya ia harus tunduk. Cara perwira ini memperlakukan Yesus adalah seperti memperlakukan atasannya. Ia sadar bahwa dirinya tidak layak dikunjungi oleh Yesus. Sebaliknya, ia percaya Yesus berotoritas atas dirinya, bahkan jauh lebih melampaui otoritas atasannya di dalam pasukan Herodes. Yesus memiliki otoritas atas hidup seseorang dan segala aspek dalam hidup tiap-tiap orang. Dari mana sang perwira ini memperoleh imannya? Yaitu dari mendengar berita tentang Yesus. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, dan tentunya yang membuat Yesus heran adalah ketika perwira ini yakin bahwa Yesus tidak perlu datang untuk menyembuhkan hambanya itu. Ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ia sebenarnya juga merasa tidak layak menerima anugerah Yesus. Namun di dalam keyakinannya, perwira ini tahu
bahwa Yesus hanya perlu menyampaikan sepatah kata, dan ia tahu bahwa pada saat itu hambanya pasti akan sembuh. Perwira ini bukan hanya meminta penyembuhan atas hambanya, tetapi ia meminta sesuatu yang di luar kebiasaan, yaitu kesembuhan dari jarak yang jauh. Perwira ini yakin bahwa karya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Yesus berhenti pada saat itu, dan jam berapapun Yesus mengucapkan kesembuhan untuk hambanya itu, perwira ini yakin bahwa kuasa dan otoritas ilahi berlaku untuknya dan hambanya. Dalam ayatnya yang ke-9 mengatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Iman perwira ini menjadi contoh yang sangat kuat bagi kita, karena ia tidak hanya percaya bahwa Yesus mampu, tetapi ia juga percaya bahwa Yesus berotoritas penuh tanpa batas. Dan inilah yang seringkali menjadi pergumulan kita hari ini. Kita percaya Tuhan bisa, tetapi kita masih ingin mengatur bagaimana Tuhan harus bekerja. Kita masih ingin melihat bukti terlebih dahulu sebelum percaya sepenuhnya. Kita masih membatasi Tuhan dengan logika dan pengalaman kita, padahal iman yang sejati adalah percaya tanpa syarat bahwa Tuhan sanggup bekerja bahkan di luar apa yang kita bayangkan, bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu, keadaan, atau keterbatasan manusia. Iman seperti inilah yang membuat Tuhan berkenan. Iman yang tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada siapa Tuhan itu. Sehingga dalam setiap situasi, baik saat doa kita dijawab dengan cepat, maupun saat kita harus menunggu, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang sempurna. Dan ketika kita hidup di dalam iman seperti ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya secara nyata dalam hidup kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, menurut anugerah yang berlaku atas manusia yang teguh dalam keyakinan bahwa Allah mau dan mampu melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau terus memohon kepada Tuhan untuk menyatakan anugerah-Nya dalam hidup kita, dan selalu berusaha untuk yakin bahwa Allah berkarya dengan caranya yang heran di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang iman yang benar dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri,
status kami, kemampuan kami, bahkan merasa lebih layak dari orang lain. Padahal di hadapan-Mu kami semua sama dan hanya bisa hidup oleh anugerah-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati seperti perwira ini, kerendahan hati yang sadar bahwa kami tidak layak, tetapi tetap berani percaya kepada kuasa-Mu yang besar. Sebab melalui kematian-Mu Engkau melayakkan kami. Tolong kami untuk memiliki iman yang tidak membatasi Engkau. Iman yang percaya bahwa Engkau sanggup bekerja dalam segala situasi, bahkan ketika kami tidak melihat jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kuasa, kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.